kita hingga kita bisa merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah terima kasih yang sudah bergabung dalam acara program online yang diselenggarakan oleh Syarikat Islam Politik. Untuk menambahkan keberkahan pertemuan kita di malam hari ini, kita awali dulu dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Arafah, selamat datang kepada Pak Hengki yang dari Bukit Tinggi, jauh ini Pak Hengki dari Bukit Tinggi, dan kepada Dr. Tutut dalam perjalanan tadi ya, alhamdulillah masih disempatkan dalam mobil untuk mengikuti acara program ini Ustaz Fuad. Ya, walaupun di dalam mobil beliau tetap menyempatkan ya. Dan juga sudah ada yang gabung Pak Abdullah Umar, selamat bergabung Pak Abdullah Umar malam hari ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang perlu saya sampaikan lebih acara ini dengan tema pembelajaran intisari berislam kafah yang diselenggarakan oleh Syarikat Islam Politik ya. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu tujuan dari program ini, yaitu salah satunya memahami agama Islam secara utuh dengan metode berdialog berbasis wahyu dan sains. Nah, adapun untuk materi program online ini ada 5 poin penting ya yang akan disampaikan dalam program online yang bertemakan pembelajaran intisari berislam kafah. Materi pertama yaitu tentang keimanan dengan benar dan konsisten. Yang kedua, poin yang kedua yang penting yaitu prinsip-prinsip syariat secara personal atau syasiah ketika di era Mekah. Kemudian yang materi ketiga, poin ketiga, prinsip-prinsip syariat sosial politik atau wal jamiyah wasiyasah di era Madinah. Kemudian materi yang keempat yang tak kalah pentingnya, mana dinamisitas agama Islam di Indonesia. Dan materi untuk yang poin kelima yaitu Islam dalam dunia internasional. Insya Allah 5 materi ini, poin penting ini akan kita selesaikan dalam 15 kali pertemuan. Dan itu insya Allah akan kita laksanakan selama 4 bulan. Dan Bapak Ibu sekalian, yang perlu saya sampaikan juga terkait program online ini yang diselenggarakan oleh Syarikat Islam Politik, kita akan menyelesaikan 5 materi tadi yang saya sampaikan dalam 15 kali pertemuan. Dan nantinya mohon nanti Bapak Ibu sekalian di setiap sesi pertemuan, Bapak Ibu sekalian mohon bisa mendaftar ya di setiap sesi pembelajaran. Dan insya Allah setiap sesi pembelajaran ini akan kita laksanakan pada hari Sabtu pukul 20.00 sampai pukul 21.00. Insya Allah kita akhiri paling lama pukul 21.00. Dan Bapak Ibu sekalian, goal dari materi program online yang diselenggarakan oleh Syarikat Islam Politik ya, apabila nanti Bapak Ibu sekalian ya, selama 15 kali pertemuan di setiap pekan hari Sabtu ya, minimal Bapak Ibu sekalian ya mengikuti 10 kali pertemuan, dan nanti akan ada tes yang langsung diberikan oleh Ustadz Fuad Amsari. Insya Allah Bapak Ibu mengikuti minimal 10 kali pertemuan dan melaksanakan tes dinyatakan lulus akan mendapatkan sertifikat. Nah, jadi kami mohon Bapak Ibu sekalian bisa secara istiqomah mengikuti acara program online ini yang diselenggarakan oleh Syarikat Islam Politik hingga nanti Bapak Ibu sekalian dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, itu adalah pengantar dari saya. Oh ya, mohon maaf, saya belum memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mas Farid Bajar Handika. Ya, monggo bisa dipanggil Mas Farid atau Mas Dika. Insya Allah selama pekan ke depan, selama hari Sabtu, kita akan bisa terus bersilaturahmi ya dalam acara program online ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya sapa terlebih dahulu ya Ustadz Fuad yang sudah hadir hari ini. Sudah ada 8 Ustadz Fuad ya, sudah ada 8 yang sudah hadir. Oke, ini ada Pak Zudan Ismadi, Dr. Tutu, Pak Hengki, Ibu Arafah, Pak Abdullah Umar. Alhamdulillah, terima kasih sudah datang ya di acara malam kita hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian,
Untuk acara kita di malam hari ini akan saya sampaikan susunan acara kita. Yang pertama tadi sudah pembukaan ya, dan yang kedua nanti akan ada penyampaian materi langsung dari Ustaz Fuad Amsari ya. Kemudian yang ketiga nanti kita ada dialog tanya jawab. Oke, ya. Alhamdulillah untuk acara kita malam itu ada yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara kita malam hari ini diberikan keberkahan dan bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan negara kita ini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang hari ini bisa bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz Fuad, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ustadz untuk pembukanya Ustadz. Mungkin silakan Ustadz Fuad bisa dimulai untuk acara kita malam hari ini. Monggo Ustadz, tafadhol. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para peserta pembelajaran online Intisari Berislam Kafah yang hadir, yang mendaftar dan hadir pada malam hari ini, dan saudara moderator, saudara Farid yang saya hormati, mari kita secara bertahap berupaya untuk memahami bagaimana kita itu berislam secara benar, secara utuh, dan istiqomah. Program ini diselenggarakan oleh Syarikat Islam Politik karena pengamatan dari kami, cara berislam umat Islam di Indonesia ini sungguh luar biasa variasinya. Variasinya sungguh bermacam-macam. Saya sering mengatakan cara berpikirnya umat Islam terhadap agama Islam di negeri ini bahkan bisa diibaratkan sebuah belantara yang luar biasa rumitnya, ruwetnya. Kalau kita tidak hati-hati di dalam belantara pemikiran berislam, tentu kita tidak akan bisa melangkah dengan benar dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, kemudian Syarikat Islam Politik membuka program yang sekarang ini kita mulai, yaitu pembelajaran Intisari Berislam Kafah. Dari judulnya bisa diketahui bahwa yang kita bicarakan ini adalah suatu yang bersifat intisari. Dan yang akan kita pelajari adalah berislam kita yang utuh, kafah, menyeluruh. Kita tidak bisa berislam itu hanya mengambil satu bagian dari ajaran Islam dan membuang ajaran Islam yang lain. Itu namanya tidak berislam kafah. Itu berislam parsial. Berislam sebagian.
Salah satu yang membuat kita harus waspada dan prihatin atau ngeri itu. Kalau berislam kita ini tidak kafah. Karena apa? Karena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk berislam yang hanya sebagian itu sungguh berat. Sungguh berat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 85 Allah menegaskan, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din." Apakah kalian hanya mengimani, melaksanakan sebagian saja tuntunan Al-Quran, tuntunan dari Allah, dan menolak atau mengabaikan tuntunan yang lain? Itu suatu teguran. Fama jaza'u minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Kalau itu perilaku berislam kalian, maka Allah mengatakan di dunia kalian akan terhinakan. Illa khizyun fil hayatid dunya. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab. Dan kalau nanti setelah mati di akhirat, maka kita akan mendapatkan azab dari Allah. Pernyataan itu sangat tegas, sangat jelas. Sehingga kalau kita berislamnya tidak utuh, kita terancam oleh kesulitan hidup di dunia dalam bentuk kehinaan, khizyun. Dan di akhirat kita juga akan terancam mendapatkan siksa yang berat. Oleh karena itu program ini diharapkan bisa membuka nalar kita. Sehingga dengan mengikuti program ini, maka saudara-saudara insya Allah bisa mengetahui poin-poin penting bagaimana berislam yang utuh benar itu. Dan kita bisa terhindar dari malapetaka di dunia dan di akhirat nanti. Saya ingin mengawali pembelajaran intisari Islam Kafah ini dengan memberikan resume. Tentu kalau kita mau berpanjang-panjang, tidak cukup untuk 15 kali pertemuan. Karena apa? Sungguh luas sekali itu area dan arena dari berislam yang kafah. Walaupun demikian, kita berusaha untuk meringkas supaya para peserta itu tahu kunci-kuncinya. Tadi sudah disebutkan oleh pengantar moderator bahwa ada 5 poin dari pembelajaran ini. Pembelajaran ini mengikuti pola yang klasikal sebetulnya, tetapi isinya yang berbeda. Apa itu yang klasikal? Yang klasikal itu adalah bahwa berislam itu harus mulai dengan akidah, keyakinan hati. Di sini kita nanti akan membahas bagaimana sebetulnya harusnya mempunyai keimanan yang benar, akidah yang benar. Dan itu akan kita bahas mungkin tidak cukup dengan satu sesi. Estimasi kami untuk membahas akidah, yaitu keimanan yang benar dan konsisten ini, mungkin perlu 3 sesi. Kemudian setelah orang itu tertata akidahnya, maka dia harus melakukan
cara hidup yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kemudian muncul substansi atau isi syariah dibagi dalam dua bagian. Dan dua bagian ini mutlak harus dikerjakan setiap umat Islam sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Yang pertama adalah syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu-wahyu sewaktu Rasulullah masih di Mekah. Itu berlangsung sekitar 13 tahun. Jadi Rasulullah sewaktu pertama sekali Islam itu diturunkan oleh Allah melalui wahyu kepada Rasulullah. Wahyu-wahyu yang turun di Mekah itu mempunyai ciri-ciri yang khas. Ciri-cirinya adalah wahyu itu terkait dengan perintah tuntunan hidup personal, pribadi. Bagaimana manusia, individu itu ditata hatinya, ditata perilakunya, ditata perbuatannya. Itu ciri khas dari fase Mekah. 13 tahun Rasulullah di Mekah, wahyu berturut-turut datang. Wahyu-wahyu itu intinya adalah tuntunan syariat terkait dengan kehidupan pribadi. Disebutkan di dalam peristilahan syariat syahsiyah, syariat personal, syariat pribadi. Itu nanti akan kita bahas setelah keimanan itu sudah kita berikan secara mendalam begitu. Tapi ternyata Islam itu tidak berhenti di tingkat Mekah. Rasulullah kemudian bergerak dari Mekah, hijrah ke Madinah. Dan turunlah wahyu-wahyu juga di area Madinah itu. Di era Madinah, 10 tahun Rasulullah ada di sana. Dan wahyu-wahyu di Madinah ini mempunyai ciri yang berbeda dengan wahyu-wahyu yang diturunkan di Mekah. Di Madinah inilah turun tuntunan hidup yang terkait dengan masalah-masalah sosial dan masalah-masalah politik. Wahyu-wahyu yang terkait dengan masalah keluarga, masalah berorganisasi, masalah berpolitik. Di dalam istilah yang umum disebut sebagai syariat ailah, keluarga. Syariat jam'iyah, berorganisasi. Syariat sia-sia, dalam kita berpolitik. Nah, saudara, tuntunan dari Allah di Mekah dan Madinah itulah menggambarkan keutuhan seorang Muslim harus berislam. Tidak berhenti di level Mekah saja. Setelah kita mengerti syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah, baik di Mekah, dilanjutkan di Madinah, kita tentu mempunyai variasi terkait dengan kehidupan kita di waktu kita diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini. Dan kita ini sekarang hidup di Indonesia. Kita perlu memahami bagaimana Islam itu bisa berada di Indonesia dan bagaimana itu
situasi keislaman di Indonesia ini. Itu yang saya bilang, wawasan kita berislam kafah di Indonesia. Tentu tidak sama dengan di era Rasulullah di Mekah dan Madinah. Bagaimana perubahan-perubahan atau variasi-variasi itu bisa kita pahami adanya, katakanlah, variasi yang tidak merupakan suatu yang persis sama, tetapi masih terikat dengan sesuatu yang harus sama di dalam menjalankan keislaman kita. Kemudian kami juga akan mengajak saudara-saudara memahami wawasan keislaman yang ada di dunia saat ini, yang sangat berbeda tentunya dengan era Rasulullah di abad yang ke-7. Tentu juga berbeda di era-era sahabat, di era-era tabi'in, dan kita sekarang berada di suatu era yang kita sering namakan sebagai era science and technology. Nah, saudara sekalian, dengan membahas 5 item itu, diharapkan kita semua bisa berislam secara lengkap sehingga tidak terkena ancaman yang tadi dinyatakan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Sehingga kita hidup di dunia ini tidak terhinakan. Di dunia ini kita tidak terpuruk. Di dunia ini kita bisa hidup terhormat, bisa hidup yang baik. Itu di dunia kita akan terimbas oleh cara berislam kita. Demikian juga di akhirat. Di akhirat nanti kita juga akan mendapatkan imbas dari cara berislam kita. Dan kita berharap di akhirat nanti kita mendapatkan surga Jannatun Na'im. Penuh kemuliaan. Penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara, itu wilayah yang nanti akan kita jelajahi selama 15 pertemuan. Yang memberikan, tentu tidak harus saya saja, nanti akan ada pengurus dari Syarikat Islam Politik yang memberikan materi-materi yang tadi sudah saya sebutkan tadi. Setiap pertemuan, ini sesi pertama, kita usahakan akan ada sub judul yang akan dibahas. Pada sesi hari ini, sub topik kita adalah delegitimasi pluralisme oleh tauhid. Delegitimasi pluralisme oleh tuntunan bertauhid dari agama Islam. Ini sendiri merupakan satu yang sangat sering disalahpahami. Dan itu bukan oleh orang lain, tapi oleh orang se-Islam sendiri. Dan sumbernya tidak lain adalah karena ketidakfahaman kita mengenai inti daripada tauhid, inti dari keimanan, inti dari akidah Islam. Saudara, cara pembelajaran yang
diberikan dalam forum online ini, SIP sudah mempunyai cara yang dianggap mungkin efisien, efektif. Kita tidak menggurui seperti pada umumnya pembelajaran di tempat-tempat yang formal. Kita lebih banyak fokus pada dialog. Dialog ini diantar oleh beberapa materi inti dan silahkan saudara menyambutnya dengan bertanya, mengomentari, boleh juga saudara menyanggah, tidak ada masalah. Yang penting dengan dialog ini kita semua menjadi lebih mantap di dalam berislam kita itu. Dengan metode dialog inilah kematangan kita akan teruji dan akan bisa berkembang. Tentunya di dalam dialog kita tidak asal ngomong. Kita mesti harus berbasis. Basis Islam itu hanya ada dua, saudara sekalian. Basis pertama adalah apa yang diberikan oleh Allah melalui wahyu. Itu saya bilang adalah pemberian Allah gratis kepada kita. Cukup kita mendengarkan dan mengerjakan, selesai. Tetapi sayangnya itu tertutup wahyu itu setelah Rasulullah wafat. Sehingga kita di sini harus memahami bahwa wahyu yang terbatas, tertutup setelah Rasulullah wafat itu sesuatu yang tentunya harus kita kembangkan oleh manusia itu sendiri pada poin-poin yang memungkinkan untuk dikembangkan. Nah, pengembangan kita dari wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah itu bentuknya adalah upaya manusia untuk memahami ciptaan Allah itu. Karakter-karakter dari alam semesta ini. Tidak dengan free, tapi dengan harus susah payah kita. Kita mengamati, mengukur, ngecek. Akhirnya kita mendapatkan itu, prinsip-prinsip dari sunatullah itu. Dan itu yang disebut sebagai sumber kedua dalam Islam adalah science and technology. Banyak orang Islam tidak paham bahwa sains teknologi ini adalah sumber Islam. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari upaya manusiawi untuk mendapatkan dalil-dalil pemberian Allah di waktu menciptakan alam semesta ini. Jadi basis kita nanti pada waktu kita berdiskusi tentunya dua itu, wahyu, dan wahyu itu baik di Mekah maupun di Madinah sudah tercakup di dalam Al-Quran. Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.668 ayat. Sudah ada di sana. Jadi kita tidak bisa keluar dari sana itu. Kemudian percontohan dari Nabi. Di waktu Nabi melaksanakan wahyu itu sesuai dengan era beliau, abad yang ke-7. Dan itu terdokumentasi di dalam apa yang disebut sebagai hadis. Pemberitaan tentang
perilaku Nabi, ungkapan-ucapan Nabi, nasihat Nabi. Namun perlu difahami bahwa tentang hadis ini pasti statusnya sangat berbeda dengan Al-Quran. Kenapa? Kalau Al-Quran begitu turun dari Allah, langsung tercatat oleh sahabat Nabi. Validitasnya tinggi, akurasinya tinggi. Sedangkan hadis itu tercatat 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Pemberitaan dari sahabat Nabi diteruskan kepada tabi'in, diteruskan dengan era tabi'in, diteruskan dengan era tabi'in, sehingga sampai kepada penulis hadis. Itu 200 tahun. Dan di sana banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan dan cermati. Tidak sembarang hadis kita pakai. Hadis yang kita pakai adalah hadis yang mempunyai validitas, accuracy yang tinggi, bahwa itu adalah memang dari Rasulullah SAW. Dan untuk itu ada tentunya ilmu hadisnya sendiri, namun tentu tidak akan dibicarakan secara detail di dalam pembelajaran ini. Cukup kita mengambil hadis yang mempunyai tingkat kepercayaan tinggi bahwa itu dari Rasulullah. Dan kita umumnya memakai hadis yang sahihnya oleh Bukhari Muslim, pemberitanya banyak, mutawatir, dan matannya isi hadis yang mudah difahami oleh si pembaca hadis itu. Saudara, ini sendiri tentu merupakan memerlukan satu waktu yang tersedia, yang berbeda, dan tidak akan tercakup secara eksplisit di dalam pembelajaran Islam kafah ini. Saya kira itu pengantar saya untuk mengantar kepada materi yang pertama kali ini. Materi pertama kali ini adalah sesuatu yang terkait dengan masalah keimanan kita. Manusia itu ditentukan oleh keyakinannya sewaktu dia membuat langkah-langkah dan keputusan-keputusan. Keyakinan ini ditentukan oleh apakah kita itu meyakini bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya, ataukah alam semesta ini terjadi karena ada desainernya, ada penciptanya. Dua pola pikir ini menentukan langkah manusia, cara berpikir manusia, keputusan manusia. Cara berpikir yang pertama, bahwa alam semesta ini jadi dengan sendirinya, otomatis memberikan implikasi manusia itu bekerja, berbuat, berpikir tanpa acuan apapun, kecuali dari dirinya mereka sendiri. Ngarang-ngarang sendiri, mikir-mikir sendiri, buat-buat keputusan sendiri. Pada sisi yang lain, manusia menganggap bahwa alam semesta ini tidak jadi dengan sendirinya. Alam semesta ini ada penciptanya. Pencipta alam semesta itulah yang membuat desain, rancangan,
dan menentukan bagaimana alam semesta ini berjalan, bergerak. Ini yang disebut sebagai manusia yang meyakini adanya pencipta alam semesta, yang umumnya disebut sebagai Tuhan. Dengan segala bahasa yang macam-macam, ada penciptanya. Namun di dalam proses bahwa hidup ini, di dalam alam semesta yang ada penciptanya, manusia masih bisa terbagi. Terbagi ada apa? Terbagi pertama adalah bahwa pencipta itu hanya mencipta, setelah itu dibiarkan. Dan bagi manusia yang meyakini adanya pencipta itu, ya selesai. Oke, dunia ini, alam semesta ini ada pencipta. Setelah itu selesai, dia berbuat semaunya. Sesuai dengan angan-angannya sendiri, kira-kiranya sendiri. Manusia yang seperti ini tidak ada bedanya dengan manusia yang tidak menganggap ada Tuhan itu. Itu golongan, menurut saya, golongan yang sama. Hidup atas cara berpikir reka-reka mereka sendiri. Ada kelompok lain dari manusia menganggap bahwa penciptanya itu ada. Tetapi waktu mengidentifikasi pencipta, mereka kebingungan. Maka muncullah variasi dari sang pencipta itu. Sang pencipta itu. Manusia mempunyai perbedaan di dalam memahami siapa gerangan pencipta itu. Disinilah saudara kemudian saya ingin sampaikan bahwa kemudian Allah memberikan kepada manusia informasi yang sangat jelas. Siapa seharusnya yang dituhankan oleh manusia itu. Di dalam dunia ini sangat banyak variasi siapa Tuhan itu. Dan di tengah variasi Tuhan yang diperkirakan oleh manusia, maka muncullah ajaran Islam yang mengidentifikasi siapa sesungguhnya Maha Pencipta itu, yang mencipta itu. Saudara, ini kata kunci yang membuat manusia itu berbeda satu dengan yang lain, yang perbedaannya itu begitu menentukan, begitu signifikan, begitu mendasar. Ternyata terkait dengan masalah keyakinan dia tentang masalah dirinya, lingkungannya, dan penciptanya. Saya akan memberikan sebuah ayat yang terkait dengan ini untuk saudara fahami. Ya.
Sedang saya coba untuk saya besarkan. Coba besarkannya gimana? Baiklah, saudara sekalian, ini satu ayat di dalam Al-Quran yang menurut saya sangat-sangat penting untuk dicermati supaya kita kemudian tidak salah langkah. Yaitu surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina Bismillahi. Salah ini saya kira. Ini suratnya keliru ini penulisannya. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Ini coba dicek nih, ini salah ketik rupanya ini. Ya. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Itu suratnya itu. Diteruskan alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ayat yang ketiga, wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim dzarran wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Shadaqallahul azim. Saudara, saya mohon saudara nanti melihat sendiri di dalam Al-Quran dalam surat Al-Furqan ayat ke-25, surat yang ke-25 ayat 1 sampai 3. Tabarakalladzi, Maha suci Allah yang nazzalal furqana. Di sini Allah memakai nama yang menurunkan Furqan. Kita semua paham bahwa Al-Quran juga disebut sebagai Furqan. Furqan itu lebih fokus kepada membedakan, yang memberikan pembedaan gitu. Ala abdihi, kepada hambanya yaitu Rasulullah, liyakunal alamina nadhira. Untuk supaya Rasulullah itu menyampaikan kepada manusia di alam semesta. Apa yang perlu disampaikan? Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk semesta alam. Bukan untuk orang Arab saja. Bukan untuk suku Quraisy saja. Liyakuna lil alamina nadhira.
Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Maha suci Allah itu, lahu, miliknya lah, mulkus samawati wal ardh. Alam semesta ini. Miliknya lah itu semua, alam semesta ini. Langit dan bumi itu. Walam yattakhidz waladan. Ini kata kunci. Dan sungguh Allah itu tidak mempunyai, tidak mengambil anak. Walam, sungguh Allah itu tidak mengambil anak. Ini adalah satu penegasan dari lam yalid walam yulad dalam surat Al-Ikhlas. Jadi intisarinya adalah bahwa Allah itu memberikan wahyu kepada Rasulullah untuk memberitahukan kepada semesta alam manusia di alam semesta ini supaya tahu bahwa Allah itu memiliki semuanya, langit dan bumi itu, dan Allah tidak mempunyai anak, tidak mengambil anak. Walam yakul lahu syarikun fil mulki. Dan sungguh tidak ada bagi Allah itu pesaing. Di alam semesta itu. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan pada setiap ciptaan itulah Allah kemudian menentukan kadar-kadarnya, sunnatullahnya, dasar-dasar prinsip-prinsipnya. Berikutnya ini saudara bisa melihat ini lebih eksplisit lagi. Ini menggambarkan bagaimana manusia itu kemudian mencari Tuhan yang salah gitu. Wattakhadhu min dunihi alihatan. Manusia-manusia itu ternyata mengambil di luar Allah itu sebagai Tuhan. Wattakhadhu. Mereka-mereka itu, kafirin itu, mengambil min dunihi, di luar Allah, alihatan, Tuhan-Tuhan. Gimana Tuhan-Tuhan mereka itu? Tuhan-Tuhan mereka itu ternyata la yakhluquna syai'an. Tuhan-Tuhan mereka itu ternyata tidak mampu menciptakan apapun. Wahum yukhlaqun, bahkan Tuhan-Tuhan mereka itu ciptaan. Menyembah pohon, pohon itu ternyata ciptaan. Menyembah matahari, matahari itu ciptaan. Menyembah gunung, gunung itu ciptaan. Menyembah manusia, manusia itu ciptaan. Tuhan-Tuhan mereka itu sesuatu yang tidak mempunyai kemampuan menciptakan apapun, bahkan mereka itu ciptaan. Jadi tidak layaklah dijadikan sebagai Tuhan. Wala yamlikuna lan li anfusihim dzarran. Tuhan-tuhan mereka itu tidak mampu untuk mengatasi kalau dapat masalah. Pohon roboh, ditebang orang, nggak mampu dia mengatasi. Dia ya oke-oke aja, digergaji sampai putus ya oke. Itu wala yamlikuna li anfusihim dzarran wala naf'an. Tuhan-tuhan mereka itu tidak memberikan manfaat apapun. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusur. Tuhan-tuhan mereka itu tidak mampu mematikan, tidak mampu menghidupkan, dan tidak mampu membangkitkan kembali.
Saudara sekalian, kalau Tuhannya saja sudah berbeda, dan yang satu sangat-sangat otentik, dan sedang yang lain diterangkan oleh Allah kelemahan-kelemahannya itu, maka sebetulnya tidak ada yang disebut sebagai bahwa semuanya itu benar, itu tidak ada. Semua benar itu tidak ada. Di dalam dunia ini tidak semua benar. Pasti ada yang tidak benar. Selain ada yang benar. Keimanan seperti ini harus tertanam di dalam hati. Keimanan seperti ini harus tertanam dalam hati. Kalau ini saja salah, pasti langkah-langkah yang lain terus terang menjadi salah. Saudara sekalian, ini waktunya sudah hampir jam 9. Rupanya memang ini pertama sekali ya, saya ingin supaya saudara paling tidak mencatat bahwa tema pada hari ini adalah bahwa dalam konsep Islam, dalam pemikiran Islam, dalam ajaran Islam yang disebut identitas Tuhan itu sangat penting, dan itu adalah tauhid. Bukan hanya tauhid dalam artian esanya, tetapi kualifikasi yang namanya Tuhan itu sangat-sangat strategis untuk diyakini, sehingga dengan demikian kalau identitas Tuhannya itu saja sudah tidak sama dengan kriteria kualifikasi yang sangat berbeda, maka tentunya yang lainnya itu tentu tidak sama. Itu yang menjadi tema pada pembelajaran keimanan pada sesi pertama ini, yakni yang dinamakan pluralisme itu sangat salah. Tidak mempunyai rasional sama sekali. Dan inilah menurut saya awal dari keimanan seorang muslim, yang keimanan itu akan menentukan langkah-langkah berikutnya. Saya tidak menyangka bahwa waktunya sudah hampir jam 9. Saya ingin saudara bisa memahami bahwa semua yang kita bicarakan di dalam program online, webinar pembelajaran berislam kafah ini, insya Allah nanti akan ada rekamannya, dan rekaman itu akan di-share kepada saudara, untuk saudara timbang-timbang, renungkan. Dan ini yang pada saat ini saya minta maaf ini saudara moderator, hari ini rupanya kita tidak bisa ada diskusi. Diskusinya akan kita lanjutkan pada besok Sabtu yang akan datang. Karena Sabtu yang akan datang masih kita terkait dengan masalah keimanan yang benar. Insya Allah pada Sabtu yang akan datang, subtema kita adalah cara mendekatkan diri kepada Allah. Cara mendekatkan diri kepada Allah. Antara wirid dan apa ya istilah yang sering dipakai itu? Bukan wirid lagi. Wirid sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saudara sekalian, mungkin saya ingin sampaikan juga bahwa saya tidak ingin rekaman dari online kita ini terlalu panjang. Umumnya orang sering katakanlah lelah kalau mendengarkan suatu rekaman. Karena itu bahkan saya mengatakan sebaiknya setengah jam cukuplah. Ya, setengah jam cukuplah ini. Kalau misalnya ada satu pembicaraan dan kemudian sudah diterangkan intisarinya, kemudian saudara tidak ada tanya jawab karena saudara menganggap bisa cukup, saya bilang kita tutup. Dan rekaman kita tidak perlu harus 1 jam. Maksimum 1 jam. Tapi bisa kurang. Tidak boleh 1 jam. Saya kira demikian. Saya harapkan saudara sekalian pada sesi Sabtu yang akan datang, saudara masih bisa bersama sehingga kita bisa melanjutkan diskusi kita tentang masalah keimanan ini. Saya akhiri katakanlah kuliah saya, ceramah saya pada sesi pertama ini dengan harapan apa yang saya sampaikan mempunyai kemanfaatan besar bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun. Terima kasih Ustadz Fuad atas pemaparannya materi malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya infokan mohon Bapak Ibu sekalian peserta pembelajaran online ini, Bapak Ibu sekalian bisa absen ya di link presensi yang ada di chat. Nah, karena kenapa perlu absensi? Karena nanti selama pembelajaran program online ini ya, ketika Bapak Ibu sekalian presensi, nah nanti ketika minimal 10 kali pertemuan dan nanti ada tes Bapak dari Ustadz Fuad langsung, maka Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan sertifikat. Nah, harapannya setiap pembelajaran hari Sabtu Bapak Ibu sekalian bisa presensi, link yang ada di chat. Nah, terima kasih Ustadz Fuad atas materinya malam hari ini terkait delegitimasi pluralisme oleh tauhid. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kalau kita ngomong ketauhidan, agama kita ini sangat sempurna sekali ya. Karena di surat Al-Maidah ayat 3 yang saya baca di bukunya Ustadz Fuad ya, itu mengatakan bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati waraditu lakumul islamidi, bahwa pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan aku telah ridho Islam sebagai agama. Nah, itu bagaimana ketika saya membaca bukunya Ustadz Fuad bahwa agama Islam ini sudah kafah ya, sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dicukupkan nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan lagi karena program online ini kita tidak menggurui ya, tapi kita lebih ngomong, lebih dialog. Tapi ingat, perlu dipahami, dialog kita tetap berbasiskan dengan wahyu dan sains. Itu ya yang harus kita catat ya. Jadi tidak menggurui di sini, tapi kita lebih dialog. Tapi tetap dialog itu tetap ada basisnya, yaitu wahyu dan sains. Nah, jadi mudah-mudahan nanti ini Ustadz Fuad kita sudah hampir sudah jam 9 ini Ustadz. Mungkin sebenarnya ada dialog Ustadz, karena sudah jam 9. Insya Allah nanti pekan depan, ya Sabtu depan, kita akan dialog lebih dalam lagi ya. Terkait materi, ya insya Allah Ustadz ya. Mungkin yang hari ini, yang hari malam ini, mungkin ada yang mau disampaikan. Monggo nanti Sabtu pekan depan, silakan bisa disampaikan secara lebih rinci dan detail. Kita akan ada dialog lagi. Karena tadi Ustadz Fuad bilang, ya Pak Dr. Tutuk mungkin ada mau disampaikan. Kok tadi sempat audionya on? Silakan Dr. Tutuk, silakan. Monggo. Saya fasilitasi. Nggak apa-apa Ustadz? Sebenarnya mau tanya tapi waktunya sudah. Ya. Bisa Sabtu depan gitu. Waktunya Sabtu depan sudah nggak anget, Prof. Jadi oh iya. lupa gitu. Gimana Ustadz Fuad? Difasilitasi satu saja Ustadz. Iya, monggo. Ada. Monggo Dr. Tutuk silakan daripada nanti hilang Sabtu depan. Silakan Dokter, mau kita buka dialog. Jam.
tentang kafah ini, Prof. Tak tahu ini apakah di materi pembukaan atau mungkin ada di materi berikutnya tentang kafah ini. Kafah ini apakah memang mutlak 100%? Nah, ini saya kaitkan dengan Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, itu apakah itu mengisyaratkan bahwa kemungkinan besar kayak di zaman sekarang ini agak susah untuk bisa 100%. Apakah seperti itu, Ustaz? Mohon ini, kalau memang saya salah dalam memahami Al-Baqarah tersebut. Ya, baiklah. Nanti justru ini akan dibahas ini Pak Tutu ya, Pak Tutu ya. Itu pelanggan nanti itu justru setelah materi keimanan ini. Jadi keimanan ini nomor satu harus kita pahamkan. Justru dari keimanan inilah kemudian kita mendapatkan beberapa prinsip-prinsip dasar. Tapi secara ringkas saya ingin sampaikan begini. Kalau tadi ayat yang disampaikan Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu kemampuan kita. Jadi sholat pun itu, kalau kita tidak mampu, kita bisa mendapatkan keringanan. Puasa pun begitu. Tapi bukan berarti orang tidak harus berpuasa, tidak harus sholat. Jadi dimensi keislaman yang nanti akan diterangkan tadi yang sudah saya sampaikan, syariat itu syahsiyah, ada syariat ailah, syariat jam'iyah, syariat siasi. Itu adalah area berislam kita yang wajib semuanya diikuti. Tapi pada satu area di mana kita tidak mempunyai kapasitas, maka otomatis Allah akan memberikan kemudahan di dalam ketidakmampuan untuk menyelesaikan tugas pada satu area itu. Jadi kekafahan itu harus dipisahkan dengan kemampuan seseorang. Kekafahan itu adalah area yang diajarkan oleh Islam, sedangkan kemampuan itu adalah kemampuan pada suatu area untuk tidak mengerjakan bukan karena tidak mau atau mengabaikan, tetapi karena ketidakmampuan yang bersangkutan. Contoh yang paling gampang, puasa itu wajib. Ramadan. Tapi mereka yang tidak mempunyai kemampuan berpuasa, dia bisa membayar fidyah. Itu contoh la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sedangkan bahwa kita selain berpuasa, tetapi juga harus berakhlak baik, itu adalah bagian dari kekafahan. Saya kira itu sementara, nanti bisa dilanjutkan pada diskusi pada kesempatan yang lain. Sehingga memang mudah-mudahan ya, tadi itu rada panjang ceramah saya atau pembicaraan saya karena saya awali untuk memberikan penjelasan tentang materi yang akan diberikan pada pembelajaran ini. Tapi insya Allah pada yang akan datang maksimum mungkin materi yang diberikan itu setengah jam dan kemudian yang lainnya adalah dengan diskusi itu. Saya kira itu Saudara Farid, dan minta maaf ini memang juga waktunya sudah lewat dari yang biasa kita jadwalkan. Baik, Ustadz Fuad. Wah, ya. Ini kelihatannya Pak Tutu, Dr. Tutu ini sudah banyak ini Ustadz yang mau ditanyakan ya. Sama nanti pekan Sabtu lagi. Pak Tutu, kita akan lebih bahas lagi ya. Ya. Baik, Pak Ibu sekalian. Oh ya, ini Pak Hengki tanya di chat Ustadz. Saya coba, sudah dijawab ya oleh admin ya. Izin bertanya Ustadz untuk pertemuan berikutnya, linknya pendaftarnya bagaimana mendapatkannya? Sudah dijawab Pak Hengki ya oleh admin ya. Jadi tidak ada link pendaftaran, cukup mengisi link presensi setiap pertemuan.
Nah, insya Allah nanti Sebentar. Ini saya minta tahu. Saya ingin memberikan catatan ini. Bagaimana saudara moderator? Jadi begini, sepertinya link kita akan beda itu. Link untuk sesi yang kedua itu beda. Jadi ya terpaksa harus mendaftar lagi. Oh ya, ya Ustaz, baik. Karena baik, kita tidak bisa meneruskan satu link di dalam satu proses. Jadi menurut admin, menurut hostnya ini, link harus berbeda untuk Sabtu yang akan datang, sehingga akan dibuka lagi pendaftaran untuk mendaftar baru. Dan seperti yang disampaikan di sana bahwa link Zoom-nya ini akan diberikan kepada pendaftar saja. Kepada pendaftar saja. Yang tidak mendaftar tidak akan mendapatkan link. Jadi ya, Ustaz, supaya baik. difahami, jadi memang tidak mungkin kita membuat satu link untuk selama 15 kali session atau 4 bulan, tidak mungkin. Saya Baik, kira Ustaz, gitu ya. supaya tidak salah tangkap. Jadi nanti akan ada pendaftaran baru untuk sesi yang kedua, ketiga sampai ke-15, dan kemudian diharapkan teman-teman yang sekarang ikut bisa mendaftar ulang untuk mendapatkan link Zoom-nya pada sesi yang kedua. Baik Ustaz Fuad, terima kasih Ustaz pencerahan. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk pertemuan berikutnya Sabtu pekan depan, monggo nanti akan kita share ya untuk link pendaftarannya. Jadi setiap Sabtu pekan itu kita akan share ya untuk pendaftarannya. Jadi pendaftaran ini gratis ya Bapak Ibu sekalian. Mohon kalau memang ada saudara, ya famili atau teman yang bisa diajak, silakan. Dan setiap sesi ini kita akan memberikan untuk link pendaftarannya. Nanti akan panjenengan semua akan diberikan link untuk Zoom meetingnya. Jadi silakan bisa diinfokan ya. Ini masih satu pertemuan ya, kita masih awal. Ini masih ada 14 pertemuan. Mungkin ada teman atau saudara atau famili, silakan bisa diajak ya untuk bergabung. Dan insya Allah nanti di akhir pembelajaran kita minimal 10 kali pertemuan, dan nanti Bapak Ibu peserta mendapatkan tes langsung dari Ustaz Fuad dan dinyatakan lulus, akan mendapatkan sertifikat. Nah, baik, insya Allah mudah-mudahan barokah Ustaz Fuad pertemuan kita di hari pertama ini. Insya Allah, amin. Alhamdulillah, insya Allah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hengki, Bu Arofa, Dr. Tutu, Pak Umar, Pak Judan Ismadi, dan Bu Elvina Clarissa yang sudah bergabung malam hari ini. Silakan nanti bisa diinfokan kepada teman-temannya, saudaranya, ya, untuk bisa bergabung. Pendaftaran kita gratis, ya, insya Allah, monggo bisa di-share. Ya, baik, itu dari saya selaku moderator. Saya mengucapkan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ya, mohon dimaafkan. Masih semangat ya Bapak Ibu sekalian ya, walaupun sudah jam 9 lebih, insya Allah tetap semangat, ya. Pembicaranya disebut ya, tak disebut ya Pak Umar, ya, insya Allah nanti pekan depan akan disampaikan oleh Ustadz Fuad ya. Pembicaraan masih tidak, insya Allah tetap Ustadz Fuad Amsari yang akan memberikan materi. Mungkin itu dari saya. Mungkin Ustadz Fuad ada mau disampaikan lagi Ustadz Fuad? Cukup? Sudah cukup lah. Cukup nggak Ustadz? Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan barokah pertemuan kita malam hari ini. Kita tutup dulu dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.